keterampilan berbicara dan menulis yang efektif dan sopan. Hal ini menciptakan karakter yang santun dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang kedua, pembelajaran karya sastra sebagai sarana pengembangan moral dan karakter. Karya sastra dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan karakter siswa. Karena karya sastra seringkali mengandung nilai-nilai moral dan etika. Pembelajaran karya sastra sering berorientasi pada pendidikan karakter dapat membantu siswa memahami nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengembangkan kepedulian sosial dan lingkungan melalui pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat melibatkan dalam kegiatan yang mendorong kepedulian siswa dan lingkungan. Misalnya, siswa dapat belajar membuat surat pengaduan atau petisi terkait masalah sosial dan lingkungan yang mereka temui. Bagian C. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Beberapa pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang umum digunakan di sekolah dasar antara lain yaitu 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa akan dilatih untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi nyata dan berinteraksi dengan orang lain melalui kegiatan seperti role play, simulasi, dan diskusi. Kedua, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada pengajaran bahasa Indonesia dalam konteks yang berarti bagi siswa. Guru akan menciptakan situasi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti kegiatan di lingkungan sekitar atau topik yang menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui proyek atau tugas yang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif. Siswa akan diberi tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti pembuatan brosur atau iklan, dan harus menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan efektif. Keempat, pendekatan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa akan diajarkan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi dalam bahasa Indonesia dengan kritis dan logis. Yang kelima, pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa akan dilatih untuk menggunakan teknologi seperti internet, aplikasi, atau program komputer untuk memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. 1. Prinsip konseptual. Pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dengan membuat hubungan yang dimilikinya dengan mengetahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia disajikan tidak secara terpisah-pisah melainkan secara terpadu. Yang ketiga, prinsip fungsional. Pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi, dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang fungsional ini adalah dengan menggunakan teknik bermain peran. Strategi dan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. A. Jenis-jenis pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. 2.
strategi pembelajaran comparative learning. Comparative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses kerja dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3 sampai 5 orang siswa yang mempelajari suatu materi akademik spesifik sampai tuntas. 3. Strategi pembelajaran problem solving. Strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. 4. Strategi pengulang. Strategi pengulang sederhana digunakan untuk sekedar mengulang materi tentu untuk menghafal saja. 5. Strategi elaborasi. Strategi elaborasi proses penahanan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. B. Pengertian perencanaan pembelajaran. 1. Pada hakikatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan. 2. Kegiatan perencanaan pendahuluan belum dilaksanakan proses pembelajaran. C. Tujuan perencanaan pembelajaran. 1. Mengarahkan rencana telah diprogram dengan sistematis. 2. Mengetahui kemajuan belajar siswa karena materi yang akan dipresentasikan telah direncanakan secara terinci. 3. Menghasilkan proses pembelajaran mengajar secara maksimal karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. 4. Mengetahui segera tingkat pemberhasilan PBM melalui kegiatan proses pembelajaran mengajar yang direncanakan. 5. Memberikan kegirahan mahasiswa dalam belajar dengan adanya informasi dan relevansi tujuan pembelajaran. 6. Pemberian kemudahan siswa dalam penguasaan materi sebab sistematika penyampaiannya telah disiapkan. F. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. 1. Persiapan guru, persiapan materi dan rencana pembelajaran serta memastikan bahwa semua materi yang diperlukan sudah tersedia. 2. Pengenalan materi. Guru memperkenalkan materi pembelajaran baik itu tentang kosakata, tata bahasa, atau keterampilan bahasa lainnya. 3. Pembelajaran dan latihan. Guru memberikan pembelajaran contoh latihan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. 4. Evaluasi. Guru mengukur pemahaman siswa melalui berbagai bentuk evaluasi seperti tes, tugas, dan proyek. 5. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain. 1. Tes tertulis. Guru memberikan tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, isian, atau esai. 2. Tugas. Guru memberikan tugas atau proyek kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. 3. Observasi. Guru melakukan observasi terhadap siswa selama pembelajaran untuk melihat kemampuan siswa. Siswa dapat berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. 4. Portfolio. Guru minta siswa untuk membuat portfolio
yang berisi karya-karya mereka seperti esai atau cerita pendek untuk menunjuk kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. 5. Ujian lisan. Guru melakukan ujian lisan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.